Walau standar FIFA lapangan sintetis dianggap menguntungkan sepihak, Hoda mencatat bahwa ketidakbiasaan pemainnya terhadap lapangan sintetis bisa menjadi keuntungan bagi tim tuan rumah. Ciro Alves siap buktikan diri lawan Lion City Sailors dengan berada di puncak daftar pencetak assist terbanyak dengan 6 assist hingga pekan ke-10. Ia bertekad untuk terus memberikan yang terbaik bagi tim. Desas-desus akan hengkang Bojan Hodak tanggapi rumor ke Selangor FC, bahwa ia menjadi kandidat pelatih baru Selangor FC setelah pelatih kepala mereka, Nidzam Djamil, mengundurkan diri. Tonton videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Terima kasih sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Bojan Hoda ungkap bertanding di lapangan sintetis hanya akan menguntungkan tuan rumah Lion City Sailors. Hoda mengungkapkan kekhawatirannya soal lapangan rumput sintetis yang akan digunakan. Ya, lapangan ini memang sudah terverifikasi FIFA, tapi tetap saja, para pemain Persib tidak terbiasa dengan permukaan seperti ini. Ini jadi keuntungan bagi mereka karena kami tidak menggunakan rumput sintetis ini dalam latihan. Jelasnya, kita tahu, kondisi lapangan bisa sangat mempengaruhi permainan. Hoda menyebutkan bahwa tim-tim lain, seperti Zhejiang FC, juga kesulitan saat bermain di sini dan mengalami kekalahan. Jadi, bisa dipastikan ini bukan tugas yang mudah bagi Maung Bandung. Hoda menambahkan bahwa sebagian besar pemain sudah pernah bermain di lapangan sintetis sebelumnya. Sehingga adaptasi di hari latihan di Singapura diharapkan cukup untuk mereka. Meskipun dia tidak menyukai penggunaan lapangan sintetis, ia tetap optimis bahwa timnya bisa memberikan performa terbaik dalam pertandingan ini. Ciro Alves siap buktikan diri lawan Lion City Sailors. Winger andalan Persib Bandung, Ciro Alves, saat ini sedang bersinar di Liga 1 2024-2025 dengan status sebagai pencetak assist terbanyak, mencatatkan total 6 assist hingga pekan ke-10. Pemain berusia 35 tahun ini sangat senang dengan hasil kerjanya dan bertekad untuk terus memberikan yang terbaik bagi tim. Ini adalah hasil dari kerja keras saya. Saya senang bisa membantu tim melalui assist, dan saya berharap bisa melanjutkan tren positif ini, ungkap Ciro dengan penuh semangat. Tak hanya handal dalam memberikan assist, Ciro juga menunjukkan ketajaman dalam mencetak gol. Terakhir, dia berhasil menjebol gawang semen Padang di Stadion Sijalak Harupat, yang semakin meningkatkan motivasinya menjelang laga penting melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Ini luar biasa bisa mencetak gol, apalagi saya bermain sebagai striker. Saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik di pertandingan berikutnya, tambahnya. Ciro mengakui bahwa menghadapi Lion City Sailors dengan persiapan singkat adalah tantangan yang cukup berat. Jadwal padat yang dilalui Persib Bandung membuat stamina para pemain terkuras, dan risiko cedera pun semakin meningkat. Memang sangat sulit menjalani laga terakhir. Kami telah menjalani banyak pertandingan dalam waktu yang singkat, dan para pemain mulai merasa kelelahan, ungkap Ciro. Ia juga menyoroti kondisi rekan-rekannya yang mengalami cedera. Seperti Dimas Drajat dan Edo Febriansah, ini menjadi tantangan besar bagi tim dan pelatih. Tapi kami adalah Persib, dan kami bermain di dua kompetisi, AFC dan Liga 1, jadi kami harus tetap siap, tambahnya dengan percaya diri. Meskipun dalam kondisi sulit, Ciro tetap optimis dan bertekad untuk memberikan yang terbaik di pertandingan mendatang. Mengingat pentingnya hasil positif untuk meningkatkan posisi tim di klasemen, keberanian dan dedikasinya menjadi motivasi bagi rekan-rekannya dalam menghadapi Lion City Sailors. Desas-desus akan hengkang Bojan Hodak tanggapi rumor ke Selangor FC. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menanggapi rumor bahwa ia menjadi kandidat pelatih baru Selangor FC setelah pelatih kepala mereka, Nidzam Djamil, mengundurkan diri. Selangor FC saat ini berada di peringkat kedua Liga Malaysia dan juga memimpin di grup AFC Champions League 2. Hodak, yang sebelumnya sukses melatih klub-klub di Malaysia, menegaskan bahwa ia terikat kontrak dengan Persib hingga tahun 2026. Saya tahu tentang rumor itu, tetapi saya punya kontrak di sini. Itu saja, ungkapnya. Ia saat ini fokus pada upaya mempertahankan gelar Liga 1 dan berharap untuk membawa Persib meraih hasil positif di AFC Champions League 2 meskipun sedang dalam masa sulit. Dengan komitmen yang jelas kepada Persib, Hodak menunjukkan dedikasi untuk menciptakan kejutan bagi timnya di kompetisi yang sedang dihadapi. Persib respon sanksi berat AFC untuk Dimas Drajat, harap jadi pelajaran untuk semua. Persib Bandung harus menghadapi kenyataan pahit setelah striker andalan mereka, Dimas Drajat, dijatuhi sanksi berat oleh Asian Football Confederation, AFC, akibat insiden dalam laga kontra Lion City Sailors pada 24 Oktober 2024.
Dimas mendapatkan kartu merah setelah menanduk pemain lawan, Bailey Wright, yang membuatnya diusir dari lapangan pada menit ke-51. Sebagai akibatnya, Dimas dihukum larangan bermain dalam 3 pertandingan di AFC Champions League 2, ACL 2, serta denda sebesar $1.500 Amerika atau sekitar 23,7 juta rupiah. Persib kehilangan Dimas di laga krusial. Sanksi ini jelas menjadi pukulan berat bagi Persib yang saat ini berada di dasar klasemen grup F ACL 2 dan berusaha keras untuk memperbaiki posisinya. Dengan absennya Dimas, yang merupakan salah satu penyerang utama tim, Persib harus beradaptasi tanpa pemain tersebut dalam 3 laga penting ke depan, melawan Lion City Sailors, 7 November, Port FC, 28 November, dan Zhejiang FC, 5 Desember. Kehilangan Dimas di pertandingan-pertandingan ini tentu menjadi tantangan besar bagi tim yang tengah berjuang untuk keluar dari zona bawah klasemen. David Da Silva berpeluang jadi starter di Singapura, namun masih perlu pemantauan. Penyerang Persib Bandung, David Da Silva, masuk dalam daftar pemain yang diboyong tim ke Singapura untuk menghadapi Lion City Sailors dalam laga matchday 4 grup AFC Champions League 2, ACL 2, 2024-25, yang akan digelar di Stadion Jalan Besar, pada 7 November 2024. Meskipun begitu, pelatih Persib, Bojan Hodak, belum dapat memastikan apakah David akan tampil sebagai starter atau turun dari bangku cadangan. Dalam konferensi pers pada Senin, 4 November 2024, pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan bahwa kondisi kebugaran David Da Silva masih dalam pemulihan. David masih belum 100%, tapi perlahan-lahan dia mulai dimasukkan ke pertandingan. Yang terpenting sekarang adalah memberikan menit bermain, dan dia akan kembali ke performa terbaiknya, diujar Hodak di Sport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung. Meskipun demikian, Bojan Hodak tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan David sebagai starter, tergantung pada pemantauan kondisi fisiknya. Hodak menambahkan, keputusan ini sangat bergantung pada hasil evaluasi tim medis dan fisioterapis Persib. Kami akan melihat apakah dia siap menjadi starter, karena itu semua tergantung pada masukan dari dokter tim dan fisioterapis. Saya akan mengikuti keputusan mereka karena saya percaya pada penilaian mereka. Selanjutnya, David Da Silva, yang sebelumnya sempat mengalami cedera, kini perlahan mulai kembali ke bentuk terbaiknya. Pemain asal Brasil itu telah menunjukkan perkembangan yang positif meskipun belum sepenuhnya fit. Pertandingan melawan Lion City Sailors akan menjadi ujian penting bagi Persib dalam upaya mereka memperbaiki posisi di grup F, dan kehadiran David di lini depan akan sangat krusial untuk memperkuat serangan tim. Maung Bandung ditahan imbang di kandang yang ditakutkan Bojan Hodak benar terjadi. Persib Bandung harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat menjamu Semen Padang di Stadion Sijalak Harupat dalam lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Meskipun di atas kertas Maung Bandung jauh lebih diunggulkan, hasil ini menunjukkan bahwa sepak bola penuh kejutan dan Semen Padang mampu memberikan perlawanan yang signifikan. Laga dimulai dengan intensitas tinggi, di mana Persib langsung menggebrak pertahanan lawan. Gol cepat tercipta pada menit ke-6 ketika Ciro Alves berhasil memanfaatkan peluang dari dalam kotak penalti. Berawal dari umpan matang, setelah gol tersebut, Persib terus menekan. Beberapa peluang tercipta, termasuk tembakan dari Mark Klok dan Beckham Putra yang hampir menambah keunggulan. Namun, upaya mereka masih bisa digagalkan oleh pertahanan Semen Padang yang bekerja keras, serta aksi cemerlang dari kiper Indrayana. Memasuki babak kedua, Semen Padang tampil lebih agresif dan menunjukkan determinasi untuk menyamakan kedudukan. Upaya mereka membuahkan hasil ketika Galapagamo berhasil mencetak gol pada menit ke-52. Setelah gol tersebut, kedua tim berusaha untuk mencetak gol kemenangan. Persib kembali menguasai permainan, sebaliknya, Semen Padang tidak tinggal diam. Mereka juga mengancam melalui serangan balik yang cepat, dengan Ariansyah dan Pagamo berusaha memanfaatkan ruang kosong di pertahanan Persib. Namun, ketidakakuratan di penyelesaian akhir membuat mereka gagal memanfaatkan peluang. Pertandingan ditutup dengan skor imbang 1-1, sebuah hasil yang mengecewakan bagi Persib yang berharap meraih 3 poin di kandang. Dengan hasil ini, Persib tetap berada di puncak klasemen sementara dengan 20 poin. Ciro Alves, penyerang Persib Bandung, mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Semen Padang dalam laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat. Meskipun berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-6, hasil akhir yang tidak memuaskan membuat Ciro merasa frustrasi.
Dalam wawancaranya setelah pertandingan, Ciro mengungkapkan, "Jika kami sangat berharap untuk meraih 3 poin di kandang. Setiap pemain sudah berusaha maksimal, terutama di babak pertama. Namun, kami gagal menjaga keunggulan dan itu sangat mengecewakan." Ciro mencetak gol pertamanya di Liga musim ini dengan aksi brilian yang memanfaatkan umpan dari rekan-rekannya. Momen tersebut sempat membangkitkan harapan supporter untuk kemenangan. Tetapi semangat itu sirna ketika Semen Padang berhasil menyamakan kedudukan melalui Galapagamo di babak kedua. "Setelah kami unggul, kami seharusnya bisa lebih fokus dan menjaga ritme permainan. Tapi, kami lengah dan mereka mampu memanfaatkan kesempatan yang ada," lanjut Ciro, yang berharap timnya bisa belajar dari pengalaman tersebut. Meskipun Persib masih memimpin klasemen sementara Liga 1 dengan 20 poin, Ciro menekankan pentingnya meraih hasil positif di setiap pertandingan. Bojan Hodak full senyum, apresiasi comeback David da Silva. Persib langsung menang perdana di laga tandang, dalam pertandingan pekan ke-9 Liga 1 2024 hingga 2025 di Stadion Brawijaya. Meski meraih kemenangan, Hodak menekankan bahwa pertandingan berlangsung sulit dan menantang. "Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini akan menjadi laga yang tidak mudah. Tapi akhirnya kami bisa meraih kemenangan malam ini," ujar Hodak. Ia juga menyoroti performa lini bertahan yang solid, serta kepuasan atas kembalinya beberapa pemain dari cedera, termasuk David da Silva, yang memberikan kontribusi penting bagi tim. Kembalinya para pemain ini diharapkan bisa meningkatkan performa Persib ke depan. "Saya juga senang dengan assist milestone 5. Kembalinya beberapa pemain yang sebelumnya cedera sangat berpengaruh," katanya. Dengan hasil ini, Persib kini berada di posisi kedua klasemen dengan 19 poin, hanya selisih 1 poin dari pemimpin klasemen, Bali United. Kemenangan ini menambah motivasi tim untuk terus bersaing dalam kompetisi yang semakin ketat. Rezaldi latihan mandiri di GIM, tanda siap tempur kontra Semen Padang. Latihan ini menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin sudah siap untuk kembali bermain setelah sebelumnya mengalami cedera. Rezaldi, yang dikenal sebagai bek tangguh, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Kegiatan latihan mandiri ini menjadi sinyal positif bagi tim dan para pendukung, mengingat Persib membutuhkan kekuatan maksimal untuk menghadapi Semen Padang yang saat ini berada di posisi dasar klasemen Liga 1 2024 hingga 2025. Penyerang Persib Bandung, David da Silva, DDS, kembali menunjukkan kualitasnya setelah pulih dari cedera dalam pertandingan melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya. David masuk menggantikan Dimas Drajat dan memberikan kontribusi positif bagi tim. Kembalinya David ke lapangan disambut antusias oleh supporter dan rekan-rekannya. Ia langsung memberikan dampak dengan beberapa aksi menyerang yang menciptakan peluang berbahaya. Meskipun hanya bermain di babak kedua, kehadirannya membantu memperkuat lini serang Persib. Pelatih Persib menyatakan kepuasan atas kembalinya David. "Kehadiran David sangat berarti bagi kami. Ia memiliki kemampuan untuk memecah kebuntuan dan memberi ancaman di lini depan," ujarnya. David juga merasa senang bisa kembali bermain setelah masa pemulihannya. "Rasanya luar biasa bisa kembali ke lapangan. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk tim, dan semoga saya bisa terus membantu Persib meraih kemenangan," ungkapnya. Dengan kembalinya David da Silva, Persib semakin memperkuat skuad mereka menjelang laga-laga penting ke depan. Kemenangan atas Persik Kediri diharapkan dapat menjadi langkah positif bagi tim untuk melanjutkan tren baik di Liga 1. Bojan Hodak waspadai kebangkitan Semen Padang. Pemain diperingatkan untuk tidak meremehkan pasukan Kabau Sirah. Persib Bandung akan menjamu Semen Padang dalam laga pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Jumat, 1 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan, pelatih Persib, Bojan Hodak, mengingatkan anak asuhnya untuk tetap waspada terhadap kebangkitan Semen Padang, meskipun mereka saat ini berada di dasar klasemen. Hodak menilai bahwa meskipun Semen Padang baru saja mengalami kekalahan telak 1-8 dari Dewa United, tim yang terpuruk seringkali berpotensi bangkit dan memberikan kejutan. Semen Padang bermain tidak terlalu buruk. Sekarang sebenarnya adalah pertandingan yang paling bahaya. Dan saya lebih takut kepada mereka daripada Kediri, ungkap Hodak. Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan bahwa Semen Padang memiliki keuntungan dari segi kebugaran, karena mereka memiliki waktu istirahat lebih lama dibandingkan Persib, yang hanya memiliki 2 hari untuk mempersiapkan diri setelah laga sebelumnya. Mereka akan datang dengan kondisi bugar dan pasti akan habis-habisan karena ingin membuktikan bahwa kemarin hanya 1 laga yang buruk, tambahnya, dengan fokus pada persiapan taktik dan mental, Hodak berharap Persib dapat mengatasi tekanan dan tampil maksimal untuk meraih poin penuh.
Pertandingan ini diprediksi akan menjadi duel menarik, dan para pemain diharapkan untuk tetap konsentrasi serta menghargai setiap peluang yang ada. Pertandingan ini juga masih tanpa penonton sehingga kedua tim sama-sama diuntungkan dengan keadaan yang berimbang. Mari kita dukung Persib untuk mengatasi tantangan ini dan meraih hasil terbaik di laga penting ini. Perkembangan kondisi David da Silva bikin pelatih Persib